Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sore hari ini kita akan kembali belajar dalam Katekismus Heidelberg yang ke-122 dengan saya, Sieni. Pembahasan kita sore hari ini yaitu dengan pertanyaan, apakah permohonan pertama dalam doa Bapa kami? Jawabannya adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Permohonan yang pertama ini menunjukkan kepada kita sebuah permasalahan yang real. Sebab Yesus dalam pengajarannya menunjukkan dirinya sebagai anak yang diutus Bapanya sebagai penguasa yang tertinggi untuk menyelamatkan manusia yang diciptakan dan dikasihinya. Dari Katekismus Heidelberg sore hari ini kita akan belajar dua hal penting, yaitu yang pertama kalimat Bapa kami yang di surga. Dari relasi antara Yesus dan Bapa yang sangat intim, relasi yang sama pula ditujukan kepada kita sebagai orang percaya. Sebab Yesus sendiri mengajarkan dan menganjurkan berdoa demikian, Bapa kami yang di surga. Dari doa ini, satu hal yang perlu kita syukuri, yaitu bahwa status kita sebagai anak-anak Allah bukan karena kebaikan dan kemampuan kita, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan pada kita. Kalimat dari Bapa kami yang di surga ini menunjukkan intimasi yang real antara orang tua dan anak. Dari kalimat ini, Yesus sedang memposisikan dirinya sebagai anak untuk melakukan kehendak Bapanya. Yesus yang adalah Allah turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Sehingga manusia secara daging tidak mampu memposisikan dirinya sebagai anak Allah, sebab posisi kita sebagai anak Allah dimampukan oleh kuasa dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 15, di sana dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Paulus memberi pemahaman kepada kita dalam surat kepada jemaat Roma bahwa status kita sebagai anak Allah adalah karya Roh Kudus yang menyadarkan dan memampukan kita untuk berseru kepada Tuhan, Aba ya Bapa. Poin yang kedua yaitu dikuduskanlah namamu. Kalimat ini kita pahami bahwa bukan kita yang membuat nama Tuhan itu kudus, tetapi Tuhan sudah kudus. Dalam kekekalannya, Tuhan sudah kudus sejak dahulu. Sebab nama Allah memang kudus. Jadi nama Allah sudah mulia secara mutlak. Walaupun kita tidak memuliakan Allah, Allah tetap mulia, Allah tetap kudus. Namun perintah ini ditujukan kepada kita sebagai anak Tuhan, bahwa kekudusan Tuhan harus kita hargai dan ditempatkan pada posisinya yang kudus. Jadi, hati kita sebagai anak Tuhan harus kudus. Karena apa? Kita telah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang sudah tertumpah di atas kayu salib. Kita baca dalam Roma 12 ayat 1, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kesimpulan kita sore hari ini, kalimat dikuduskanlah namamu, bukan hanya sekedar pujian kita kepada Tuhan, tetapi pujian itu juga terpancar dari hidup kita yang kudus. Sebab ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sekian Katekismus Heidelberg 122 sore hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.